Itu orang kayaknya mau nipu. Kemarin ngasih harga 910 juta ke saya, Pak. Aduh, kacau ini. Nggak apa-apa, terima kasih Pak atas bantuan dan informasinya. Saya bersyukur sekali nih Pak. Dari Bapak bisa bantu ngingetin saya Pak. Makasih sekali lagi ya Pak. A few moments later. Penipuan jual beli mobil bekas Alphard 2021 senilai 910 juta rupiah dengan modus segitiga. Modus segitiga mungkin kalian juga pernah nonton tentang orang yang bercerita terkena modus seperti itu. Juga kalian pernah baca komen-komen orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Modus segitiga itu seperti apa? Ya seperti biasa, penipu itu ngambil foto mobil dari iklan yang sudah tayang dan diiklankan kembali dengan harga yang lebih murah, karena biasanya konsumen akan tertarik dengan harga yang lebih murah daripada yang lebih mahal dengan mobil yang sama. Jadi untuk kasus Alphard ini ada pemilik mobil, dia jual mobilnya diiklankan dengan harga 975 juta rupiah, kemudian ada penipu nih ya, ngambil foto mobilnya kemudian diiklankan kembali dengan harga 910 juta rupiah. Dan konsumen kami yang pesan jasa inspeksi itu tertarik dengan harga yang 910 juta rupiah. Ketika inspektor sudah datang, sudah inspeksi, baru diketahuilah bahwa harga mobil itu aslinya 975 juta. Jadi konsumen kami ini nggak pernah komunikasi dengan si penjual mobil aslinya. Dia hanya komunikasi dengan si penipu yang nawarin harga 910 juta rupiah. Setelah cek mobilnya baru tahu nih pembeli kalau mobil itu harga aslinya 975 juta rupiah. Jadi kalian harus waspada. Kronologi detailnya ini akan saya ceritain ya secara singkat, mungkin ya agak bingung-bingung dikit. Kalau yang belum pernah biasanya bingung, kalau yang udah pernah ngalamin sih ya sekali cerita langsung cepat tanggap ya. Nah, jadi kemarin ada konsumen kami atas nama Pak Suswanto. Pak Suswanto ini order inspeksi Alphard 2021, lokasinya di Surabaya Barat. Tapi Pak Suswanto itu nggak bisa ikut ke lokasi mobilnya, karena lokasi Pak Suswanto ini ada di Bandung, dan dia menunggu hasil inspeksinya saja. Kalau udah oke, baru mobilnya nanti bakal diangkut, bakal datang ke sana buat ambil mobilnya. Kemudian form yang sudah diisi tadi kami kirimkan ke inspektor Surabaya. Kemudian seperti biasa, inspektor menghubungi Pak Suswanto selaku pembeli ya, calon pembeli atau konsumen kami untuk konfirmasi bahwa itu inspektor dari inspektor mobil yang akan cek mobil Alphard 2021 di Surabaya. Kemudian inspektor juga menghubungi penjualnya. Di situ tertera atas nama Tito. Jadi Pak Suswanto ngisi form inspeksi dengan penjual atas nama Tito. Kemudian inspektor menghubungi Pak Titonya, memberitahu bahwa dia adalah inspektor yang dikirim oleh Pak Suswanto untuk cek mobil Alphard 2021-nya. Kemudian inspektor meminta alamat lengkap mobil tersebut buat datang. Akhirnya dikirimlah sama Pak Tito alamatnya. Kemudian inspektor datang ke lokasi yang sudah dikirimkan oleh Pak Tito. Datang ke lokasi, ketemulah mobilnya Alphard 2021, warnanya hitam. Saat di lokasi, ternyata yang ditemuin bukan Pak Tito. Jadi yang ditemuin di lokasi itu namanya Pak Rio, bukan Pak Tito. Kemudian inspektor meminta izin buat inspeksi mobil Alphardnya. Akhirnya diizinkan, kemudian dicek semua kondisi mobilnya. Setelah inspeksi selesai, kemudian inspektor juga mengirimkan reportnya ke Pak Suswanto ya, kondisi mobilnya, foto-foto, report sementaranya. Jadi setelah inspeksi langsung dikirim. Kemudian inspektor ngobrol-ngobrol dengan Pak Rio, orang yang ditemuin saat cek mobil. Pak Rio ini nanya ke inspektor, Mas, ini sebenarnya yang mau beli itu siapa? Masnya atau orang lain? Kemudian inspektor kami bilang, ini yang mau beli itu Pak Suswanto, orang yang order inspeksi di kami. Kalau saya ini hanya inspektor saja yang ngecek kondisi mobilnya. Setelah inspektor bilang seperti itu, Pak Rio itu kaget. Loh, kok Pak Suswanto? Bukannya Pak Tito yang mau beli. Soalnya yang chat WhatsApp ke saya itu namanya Pak Tito, bukan Pak Suswanto. Nah, terus inspektor bilang, di form inspeksi kami yang jual itu namanya malah Pak Tito. Pak Tito itu di sini tertera sebagai penjualnya, Pak. Setelah inspektor bilang seperti itu, akhirnya inspektor dan juga Pak Rio timbul kecurigaan bahwa ini ada modus penipuan. Akhirnya inspektor pun nanya ke Rio, ini mobilnya dijual berapa, Pak? Rio menjawab harganya 975
juta rupiah. Karena timbul kecurigaan bahwa ini adalah modus penipuan, kemudian Pak Rio ini langsung menghubungi si Tito nih yang ngaku ke Rio sebagai calon pembelinya. Dia mau konfirmasi bener gak nih Tito yang mau beli. Ini ada apa namanya? Ada rekamannya. Saya konfirmasi ke ini dulu, ke anggota saya dulu yang di lapangan ya Pak. Gimana? Maaf Pak, agak putus-putus suaranya Pak. Gimana? Saya ngomongin orang saya yang di lapangan dulu. Jadi apa tuh sambil nunggu kepastian dari sampean di angka berapa, angka net terakhir dari sampean gitu loh. Berarti untuk itu sudah Pak ya di 975 itu ya? Loh, saya kemarin kan sudah segitu, bapaknya kan Ya siap Pak. Ya maksudnya itu kan saya kan infokan ke anak saya kan belum ada ngomong untuk masalah harga ya kan. Nah yang mana inspektor saya ini kan inspektornya ini dari siapa? Inspektoratnya ini dari siapa? Dari Pak Titonya atau dari mana ya? Kalau boleh tahu. Pak Susanto. Pak Susanto itu siapa? Ya saudara yang di situ Pak, yang sama anak saya yang di Surabaya situ. Jadi Pak Susanto ini di Surabaya. Nah, yang mau beli mobil ini siapa Pak? Gitu loh. Pak Susanto atau Pak Tito? Pak Susantonya ada di Bandung Pak. Nah terus hubungannya apa kok? Gimana saya jadi bingung nih Pak? Iya makanya saya konfirmasikan dulu Pak. Gimana? Yang mau beli ini siapa Pak? Pak Tito atau Pak Susanto? Pak Susanto Pak. Pak Susanto. Iya. Yang mana dia kan mau ke Bandung, mau ke Surabaya nanti dari Bandung gitu. Cuma saya kan mau memastikan dulu untuk harga ini berarti mentok ya dari sampean, takutnya biar sinkron aja Pak gitu loh Pak. Oh, jadi gini, kalau seumpama nanti Pak Susanto datang, saya transaksinya dengan siapa nih jadinya? Langsung dengan Pak Susantonya? Iya. Oh gitu. Jadi Pak Tito ini apa? Gimana? Jadi Pak Tito ini sebagai apanya? Saudaranya yang mencarikan gitu aja lah? Iya. Oh, makanya tak sinkronkan dulu untuk harganya berapa kan, jadi biar enak nanti nggak salah-salah kan gitu loh Pak. Soalnya kan uang besar juga nih Pak, kan gitu. Saya nggak mau juga nanti disalahkan gitu loh Pak. Nah, oke. Jadi sesungguhnya Pak Tito ini cuma mencarikan saudaranya yang namanya Pak Susanto itu, betul kan? Nanti saya dengan Pak Susanto sendiri kalau mau transaksi. Oke, kalau gitu nomornya Pak Susantonya di-share ke saya tuh. Hah? Siap. Ya udah, sebentar oke. saya suruh hubungin sampean gitu ya. Oke, ya. Makanya aku nanya harga dulu dari sampean berapa kan gitu loh. Kemarin kan sudah Berarti mentok sudah itu ya? Iya. Iya, maksudnya mentok sudah itu. Iya, mentok. Ya sudah Pak kalau gitu. Ya. Oke, siap. Yuk. Itu posisi tadi adalah penjual mobil telepon ke si Tito yang nipu ini. Jadi setelah tadi ada obrolan dengan inspektor, akhirnya Pak Rio ini selaku pemilik mobil aslinya menelpon si Tito ini buat konfirmasi. Ini yang beli sebenarnya siapa? Di situ telepon juga ada inspektor ya. Jadi Tito ini awalnya berkelit muter-muter buat konfirmasi harganya terus, di dealnya jadinya berapa. Dari Pak Rio itu tetap di angka 975. Dan akhirnya setelah didesak, kita dengar sendiri Tito ini ngaku ya bahwa bukan dia yang beli, tapi yang beli itu Pak Susanto. Kemudian inspektor menghubungi Pak Suswanto, inspektor bilang ke Pak Suswanto, Pak Sus, ini ada indikasi penipuan. Ini mobilnya dijual 975 juta rupiah. Kemudian inspektor nanya, Pak Sus ini dapat harga berapa dari Pak Tito? Pak Sus bilang harganya itu 910 juta rupiah. Jadi ada selisih harga sekitar 65 juta rupiah dari harga aslinya. Videonya udah selesai inspeksi. Jadi setelah saya konfirmasi ke customer deal di angka 910. Ternyata si seller deal dilepas di angka 975. Tadi VN dari inspektor ke saya ya, jadi saya menanyakan itu ada videonya nggak, coba dikirim videonya, ternyata nggak ada videonya. Jadi
Inspektor sudah konfirmasi harga ke Pak Suswanto bahwa ada selisih harga sekitar 65 juta. Kita dengerin VN dari Pak Suswanto ke inspektornya ya. Itu orang kayaknya mau nipu. Kemarin ngasih harga 910 juta ke saya, Pak. Jadi sudah deal 910 juta karena katanya dari showroom minta 890, makanya mau dijual ke saya aja karena butuh duit katanya. Aduh, kacau ini. Nggak apa-apa, terima kasih Pak atas bantuan dan informasinya. Saya bersyukur sekali nih Pak. Dari Bapak bisa bantu ngingetin saya Pak. Makasih sekali lagi ya Pak. Ya, akhirnya nggak jadi kena tipu. Tito itu adalah penipu. Rio ini adalah pemilik mobil. Suswanto adalah pembeli aslinya. Rio jual mobil Alphard di marketplace dengan harga 975 juta rupiah. Kemudian Tito lihat iklannya, foto mobilnya itu akhirnya dicomot, diambil, kemudian diiklankan kembali dengan harga yang lebih murah. Kebetulan Pak Suswanto melihat iklan mobil Alphard yang diposting Pak Tito. Pak Suswanto tertarik, akhirnya menghubungi Pak Tito. Pak Tito ini menerangkan bahwa dia sedang butuh uang. Mobil dia sudah ditawar showroom dengan harga 890 juta rupiah. Kalau Pak Suswanto mau, saya lepas ke Pak Suswanto dengan harga 910 juta aja. Seperti itu. Kemudian Pak Suswanto setuju, oke deal dengan Tito, harganya 910 juta rupiah. Dari situ kemudian Pak Suswanto akhirnya order jasa inspeksi inspektor mobil. Seperti itu kronologinya. Setelah terbongkar ya sudah, akhirnya tidak jadi kena tipu. Tapi buat teman-teman yang lain ya harus waspada karena penipuan ini memang sudah dari lama juga terjadi. Tapi sampai sekarang pun masih banyak kejadian ya. Bahkan orang-orang udah banyak share dari yang view-nya ratusan ribu sampai jutaan. Juga udah banyak yang share tentang kejadian ini. Tapi warga kita kan banyak, ada 200 jutaan orang. Sementara informasinya hanya terbatas di angka jutaan, nggak nyampe puluhan juta. Jadi tolong disebarkan buat teman-teman yang mau transaksi. Dan ini nggak cuma ada di mobil aja sebenarnya. Transaksi modus ini berlaku untuk objek yang lainnya dengan modus yang sama, tapi mungkin di variasi-variasi sedikit ya. Karena udah mulai banyak yang tahu. Ini nyerangnya siapa? Ini orang yang baru pertama kali jual beli, orang yang tertarik banget dengan harga yang sangat murah. Nah, itu yang paling-paling bikin gampang orang kena tipu.